Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neva Kristanesia Siombing, kelas 2B23 dengan MPM 2305030274. Dalam video ini saya akan membahas tentang teori dan model HOTS, yaitu Higher Order Thinking Skill. Di sini kita akan membahas dari pengertian HOTS, teori yang mendukungnya, model-modelnya, sampai contoh penerapannya dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Yuk, mari kita simak bersama. HOTS adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menuntut seseorang untuk tidak hanya mengingat atau memahami informasi, tetapi juga mengolah, menganalisis, menilai, dan menciptakan ide baru berdasarkan informasi tersebut. Dalam pembelajaran, HOTS menjadi bagian penting dari kurikulum Merdeka dan pembelajaran abad ke-21 karena siswa tidak cukup hanya hafal teori, tapi juga harus bisa berpikir kritis dan kreatif. HOTS meliputi 3 level tertinggi yang terdiri dari yang pertama, taksonomi Bloom. Nah, yang kedua, analisis. Yang ketiga, kreasi. Dengan HOTS, siswa dilatih untuk menyelesaikan masalah nyata, mengambil keputusan, dan menghasilkan ide baru yang bermanfaat. Ada beberapa teori yang menjadi dasar pengembangan HOTS. Yang pertama adalah taksonomi Bloom, dikembangkan oleh Benjamin Bloom dan kawan-kawannya. Bloom membagi kemampuan berpikir menjadi 6 tingkatan. Nah, yang pertama itu mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, nah yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, nah yang terakhir yang keenam mencipta. 3 level tertinggi menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta adalah inti dari HOTS. Selain itu, ada juga teori konstruktivisme. Menurut teori ini, pengetahuan tidak hanya diberikan begitu saja oleh guru, tetapi dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman, diskusi, dan refleksi. Artinya, siswa harus aktif berpikir, menghubungkan pengalaman lama dengan informasi yang baru, dan menemukan makna sendiri dari proses belajar. Inilah dasar mengapa pembelajaran berbasis HOTS menempatkan siswa berbagai subjek aktif, bukan hanya sebagai pendengar pasif. Sekarang mari kita bahas model-model HOTS yang biasa digunakan dalam pembelajaran. Nah, model yang pertama, model analisis. Model ini melatih siswa untuk memecah suatu permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar bisa memahami hubungan antara bagian tersebut. Contohnya, ketika siswa diminta menganalisis penyebab banjir di lingkungan mereka, mereka mencari faktor-faktor seperti curah hujan, saluran air, dan perilaku manusia. Model yang kedua adalah model evaluasi. Pada tahap ini, siswa menilai atau membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, membandingkan 2 kebijakan pemerintah dan menentukan mana yang lebih efektif untuk mengurangi sampah plastik. Model ini melatih kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan yang rasional. Model yang ketiga adalah model kreasi. Ini adalah tahap berpikir yang paling tinggi. Siswa diminta untuk menghasilkan sesuatu yang baru dari ide-ide yang sudah ada. Contohnya, membuat proyek kampanye digital bertema sekolah ramah lingkungan, menggunakan video, poster, atau media sosial. Model HOTS membantu siswa mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar siap menghadapi tantangan nyata dalam kehidupan. Adapun penerapan HOTS bisa dilakukan di berbagai mata pelajaran. Contohnya di pelajaran IPA,
Siswa tidak hanya menghafal konsep daur air, tetapi menganalisis penyebab banjir lokal dan merancang solusi sederhana seperti pembuatan sumur resapan atau pencegahan banjir. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa bisa diminta menulis teks opini, menilai argumen teman, lalu menciptakan teks baru yang lebih baik. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun, kita menerapkan HOTS, seperti memilih produk yang paling hemat energi dengan cara menganalisis dan evaluasi, menyusun rencana kegiatan sekolah dengan cara kreasi. Dengan kata lain, HOTS melatih kita menjadi pemecah masalah yang cerdas dan inovatif. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa HOTS adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, dan kreatif yang membuat kita siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memahami teori dan model HOTS, kita tidak hanya menjadi pelajar yang cerdas, tapi juga berpikir terbuka dan mampu memecahkan masalah nyata. Baiklah, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.